Sebuah perjalanan bersama kawan, sebuah pacarmu yang cantik bisa meninggalkanmu. Namun kawan yang baik tak akan tega lakukan itu. Tadinya saya berencana untuk ke puncak Padang Kukuh, tapi karena kawan saya yang mengetahui jalur ke sana mendadak ada kegiatan, ya sudah saya memutuskan mengajak beberapa kawan letting SMA saya untuk muncak ke Bukit Lamando yang agak santai saja. Jelang hari H rencana terancam batal karena beberapa kawan ternyata tidak bisa ikut, dan yang siap hanya 3 orang, Wiwit, Ricky, dan saya. Ya sudah, lain waktu saja. Tapi di luar dugaan, kami akhirnya setuju meluangkan waktu dan melakukan perjalanan walau hanya bertiga. Saya pikir ini bukan hal yang buruk dibanding harus beramai-ramai. Kebetulan mereka berdua juga belum pernah ke sana. Ya sudah, gasken. Ini packing dulu. Jalan dulu. Berhubung ini dadakan, tentu saja kami baru packing Sabtu sorenya. Beruntung kawan kami Uli juga ikut membantu. Makasih, Bun. Ada yang kurang pasangannya. Salam konten, bro. Saya takut kamu orang ini. Gimana, lancar kemarin? Selepas packing carrier, saya dan Ricky langsung ke warung beli air minum untuk di perjalanan. Dan langsung menjemput Wiwit yang katanya masih ada sedikit kesibukan. Kompai, banyak sekali alasannya. Sekarang jam 5.00, estimasi perjalanan 1 jam. Wow. Kami pun berangkat dari Pasar Wajo pukul 5.00. Di tengah perjalanan, kami merasa seperti ada yang kurang. Benar saja, kami belum membeli kopi dan beberapa makanan ringan lainnya. Ya sudah, karena hanya Wiwit yang belum berkontribusi apa-apa, jadi dia saja yang tangkis semuanya. Wit, kopi 5, susu 5, mie 1 dos. Ricky apa lagi, Ricky? Snack ini, suka. Uangku cuma 35.000 ya? Tatkala kami di perjalanan, Mentari Senja mengecap cakrawala dengan jingganya. Iya, seharusnya kami menikmati ini di puncak, kalau saja kami lebih tepat waktu. Kami pun tiba di desa tempat muncak kami, Desa Sanangpangan, yang kerap dikenal dengan sebutan Rongi. Berada di Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, dan langsung mencari tempat aman untuk memarkir kendaraan kami. Menjelang malam selepas maghrib, kami mulai berjalan dan langsung disuguhkan pemandangan yang sungguh memanjakan mata. Deretan bukit-bukit indah tepat di hadapan kami. Rasa haru tak tertahankan buat kami semakin bersemangat. Apalagi Wiwit dan Ricky yang memang baru pertama kali kesini. Di sana? Tapi di sana kita jangan. Padang rumput yang luas membuat kami kesulitan mencari kayu bakar untuk api unggun. Belajar dari perjalanan yang kemarin, seharusnya kami membawa kayu bakar dari rumah saja. Tapi apa boleh buat, semuanya serba dadakan. Sisa center kan? Terus ini bawa kamu supaya begini-begini ya. Iya. Kira kan? Di bawah ada Ji. Yang besar supaya lama juga mati. Sebaras mencari kayu bakar, kami kembali berjalan, menyusuri jalur setapak yang dihiasi padang rumput yang cantik. Di tengah perjalanan tampak jingga yang mulai menghilang. Kami kembali bersemangat menggendong carrier dan berjalan mengarungi gelapnya malam. Sebenarnya pendakian di malam hari sangat tidak dianjurkan. Selain akan menyulitkan diri, tubuh manusia juga tidak didesain untuk berolahraga di malam hari seperti ini. Tak berlangsung lama, jalur yang tadinya landai, kini mulai curam dan berbatu. Cukup menyulitkan perjalanan. Bukan cuma energi saja yang terkuras, tapi juga mental. Beberapa kali kami duduk dan beristirahat. Bayaran di atas nih? Kira-kira berapa ya? Oh 10. 10 tenda. Hingga tampak terasa akhirnya kami sampai puncak juga. Cahaya perkampungan tampak dari kejauhan menemani dinginnya malam.
Tadinya kami ingin mendirikan tenda di atas puncak seperti kawan-kawan pada umumnya. Tapi karena melihat situasi puncak yang ramai dipenuhi tenda pengunjung, kami pun memutuskan untuk sedikit bergeser ke bawah dan mencari lahan yang cocok untuk mendirikan tenda. Ditemani cahaya gemintang dan Bima Sakti, kami mulai mendirikan tenda. Setelahnya kami bersiap-siap untuk memasak dan kembali tersadar. Kami lupa bawa minyak goreng, sialan. Beruntung sedang banyak pengunjung malam itu. Kami pun permisi untuk meminta sedikit minyak. Soalnya kita bawa juga ini yang goreng-goreng tuh, tapi tak lupa beli minyak. Bisa itu. Makasih banyak di. Kita di bawah situ. Oke. Setelahnya Chef Wiwit kembali memasak. Lalu kami makan malam, kemudian berbincang santai di depan api unggun. Ini nih, bentuk hati. Sekarang heyo. Kita bikin apa Riki? Nonton Ji. Masih suruh? Belum. Kira sih? Belum. Kasih garing-garing gitu bagus. Tatkala malam semakin larut, hamparan bintang dan Bima Sakti menghiasi angkasa. Kami pun mengabadikannya ke dalam beberapa gambar. Sungguh cantik. Melihatnya membuat saya yakin bahwa manusia diciptakan bukan sebatas bekerja lalu mati. Kita merupakan bagian dari alam semesta. Menjelang dini hari, kami bersiap-siap untuk tidur. Tapi rupanya beberapa pengunjung di puncak yang ramai tadi masih bernyanyi dengan volume yang sangat kencang. Sangat mengganggu sekali. Ditegur tak enak. Dibiarkan juga menjengkelkan. Bagus juga suaranya tuh. Serius ya? Iya betul deh. Suara kami tuh. Serius. Mereka tuh sebenarnya harus tahu kode etik. Alhasil kami kembali berbincang dalam tenda. Curhat masalah asmara. Akhirnya unik-unik bisa keluar juga. Sampai akhirnya kami ketiduran dan terbangun kembali. Melawan rasa malas dan rasa dingin untuk bersiap menyambut mentari pagi, sunrise. Dingin nih. Oke, sekarang pukul 6.00. Kita siap-siap menikmati sunrise. Tapi sayang, sepertinya mentari pagi ini tertutup oleh awan. Sudahlah, tidak perlu berharap lebih di musim hujan begini. Bisa camp sama kawan-kawan saja, sudah buat saya bersyukur. Puncak Lamando memiliki keistimewaan. Di padang rumputnya yang luas, berjajar beberapa bebatuan yang bisa digunakan untuk berpijak. Tentunya berbeda dengan Bukit Altabis ataupun Langila yang hanya padang rumput saja. Setelah puas menikmati pemandangan, kami sarapan, bercengkrama, kemudian berkemas, dan tentunya tidak melupakan kode etik pendakian. Jangan mengambil apapun kecuali gambar, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak, dan jangan membunuh apapun kecuali waktu. Seberes berkemas, kami langsung melangkah turun. Jalan berbatu yang terus menukik curam membuat saya sempat terjatuh. Sontak tawa keluar dari mulut Wiwit dan Ricky. Campnya sudah selesai dan kami pulang. Kampret. Saya jadi ingat sama pertanyaan Ricky sewaktu di perjalanan kemarin. Kenapa mau kesini lagi, Srul? Padahal kan sudah pernah. Walaupun destinasinya sama, saya selalu percaya kita akan membawa cerita yang berbeda, pemahaman yang beragam, serta hikmah perjalanan yang beraneka ragam pula. Jadi, apa yang bisa dipetik dari perjalanan ini? Kurangnya persiapan. Rencana yang serba dadakan membuat banyak hal yang kami lupakan, dan itu sangat menyulitkan kami dalam perjalanan. Ditambah manajemen waktu yang buruk, membuat kami harus kemalaman dan tidak bisa menikmati sunset di atas puncak. Tentu persiapan jauh-jauh hari sangat diperlukan untuk meminimalisir sebuah kegagalan. Kemanapun kita akan pergi, entah jauh atau dekat, mengatur waktu, budget, kelengkapan, dan lain sebagainya adalah hal yang sangat penting dalam sebuah perjalanan. Jika kita meremehkan hal-hal tersebut, saya yakin kita akan menyulitkan perjalanan kita sendiri. Nah, jika kamu merasa waktumu tidak terbuang sia-sia setelah menonton video ini, silakan subscribe, like, dan bagikan video ini. Dan yang merasa konten ini kurang, silakan kritik di kolom komentar. Sampai jumpa di petualangan yang lainnya. Salam lestari.